Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi superskalar, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsinta Putri, dan anggota saya ada Kemal Iksan, Caroline Hareva, dan Asifah Kamarei. Di sini kami akan membahas yang pertama, apa itu superskalar, yang kedua cara kerja superskalar, dan yang terakhir ada teknik dan manfaat superskalar. Di sini ada pengertian superskalar. Superskalar adalah sebuah inti prosesor yang mengeksekusi 2 kali atau lebih operasi skalar dalam bentuk paralel. Sebagian besar operasi menggunakan besaran atau nilai skalar. Operasi ini memungkinkan meningkatkan kinerja sistem hingga level tertentu, superskalar implementation. Kebanyakan operasi pada besaran skalar, satu instruksi dalam satu siklus waktu, sehingga superskalar meningkatkan operasi ini mendapatkan peningkatan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kemal Iksan. Baik, selanjutnya ada cara kerja superskalar. Superskalar dapat mengeksekusi instruksi 1 atau I1 dan instruksi 2 atau I2 secara paralel dengan syarat. Yang pertama, keduanya instruksi yang sederhana. Yang kedua, instruksi 1 tidak melakukan proses jump. Yang ketiga, tujuan atau destination dari instruksi 1 bukan sumber atau source dari instruksi 2. Yang terakhir, tujuan atau destination dari instruksi 1 bukan tujuan atau destination dari instruksi 2. Nah, jika kondisi sebelumnya tidak dapat dipenuhi, maka yang pertama, instruksi 1 melakukan proses U-pipe. Yang kedua, instruksi 2 dijalankan di cycle berikutnya. Pada gambar di bawah, gambar tersebut mengilustrasikan sebuah program yang akan dieksekusi, terdiri dari instruksi-instruksi linear yang berurutan, bisa dilihat. Baik, segitu saja dari saya, dilanjutkan oleh Caroline. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang superscalar processing. Yang pertama itu memproses lebih dari satu instruksi per clock cycle. Yang kedua, sangat dimungkinkan untuk memisahkan siklus fetch and execute. Ketiga, memiliki buffers pada fase antara proses fetch and decode. Keempat, memiliki unit eksekusi yang paralel. Teknik dalam superskalar. Yang pertama, teknik yang dapat dilakukan dengan metode superskalar ini adalah dalam hal memperkirakan pencabangan instruksi atau breadth prediction, serta perkiraan eksekusi perintah atau speculative execution. Yang kedua, peristiwa ini sangat menguntungkan untuk program yang membutuhkan pencabangan dari kelompok instruksi yang dijalankannya. Kelebihan dan kekurangan superskalar. Kelebihan dari superskalar yakni sebuah prosesor superskalar adalah jenis campuran kedua. Setiap instruksi proses data satu item, namun ada beberapa fungsional berlebihan dalam setiap unit CPU sehingga beberapa petunjuk dapat memproses data terpisah item serentak. Selanjutnya, kekurangan dari superskalar akan dilanjutkan oleh Shiva. Baik, selanjutnya kekurangan superskalar yaitu tersedia dari peningkatan kinerja superskalar. Teknik dibatasi oleh dua bidang utama. Yang pertama, tingkat dari hakiki paralel dalam instruksi streaming, yakni terbatasnya jumlah instruksi level parallelism. Yang kedua, kompleksitas waktu dan biaya yang terkait memberangkatkan dan ketergantungan memeriksa logika. Di sini ada pipeline dan super pipeline. Pipeline fungsinya yaitu meningkatkan kinerja komputer dengan cara saling overlap tahapan
dari instruksi yang berbeda. Sedangkan super pipeline fungsinya pada pipeline untuk melakukan proses overlapping dibutuhkan paling setengah clock, sedangkan superscalar mengizinkan proses untuk bekerja secara bersamaan pada saat clock yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke Elsinta. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.